Hai viewers, sebentar lagi rekan-rekan akan menyaksikan video dari Pview. Nah, untuk rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channelnya Pview, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like video-video dari kami. Dan jangan lupa share ke rekan-rekan lainnya. Selamat menyaksikan! Hai Pviewers, selamat datang di video Pview by Paramafida, aku Ladia Group. Gimana kabarnya rekan-rekan profesional? Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja ya dan sehat-sehat. Baik, di sesi video hari ini kita akan membahas, diskusi serta sharing tentang bagaimana cara jaga integritas dan profesionalisme dalam dunia kerja. Tentunya saya tidak sendirian di sini, sudah bersama saya Bapak Muhammad Halid yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Halo Pak Halid. Halo Mbak Naomi, apa kabarnya? Baik Pak, Bapak gimana kabarnya Pak? Baik juga Mbak Naomi. Puji Tuhan, semangat ya kita Pak. Ya, semangat pagi ya. Oke, sebelum lanjut lebih jauh, mungkin ada di antara rekan-rekan kita yang baru menonton nih Pak, boleh diberitahu kesibukan Bapak sekarang lagi apa ya Pak? Kesibukan saya sehari-hari saat ini sebagai salah seorang pengajar ya, pengajar lepas di salah satu perguruan tinggi swasta, dan juga saat ini saya sebagai founder dan team leader dari sebuah aplikasi konseling psikologi online yang kita beri nama Sahabat. Demikian Mbak Naomi. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktu kita bisa sharing bareng nih hari ini. Sama-sama. Oke, tema hari ini tentang integritas dan profesionalisme nih Pak. Mungkin saya mau bertanya dulu ke Bapak, apa sih Pak menurut Bapak yang dimaksud dengan profesionalitas di dalam dunia kerja? Profesionalitas dalam dunia kerja itu artinya simple sih sebetulnya ya. Kita bersungguh-sungguh atau memiliki segala kemampuan yang ada pada diri kita untuk kita berikan kepada perusahaan. Jadi baik dari segi pikiran, kemudian karya kita, kemudian dari segala macam hal-hal yang sifatnya membangun perusahaan, itu kita coba berikan kepada perusahaan. Baik Pak, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa sih Pak manfaat integritas dalam menjaga profesionalitas dalam dunia kerja? Baik, integritas ini memang sangat berhubungan ya dengan profesionalitas dalam bekerja, karena justru integritas itu menjadi salah satu kunci. Karena integritas itu merupakan perilaku yang biasanya mengikuti prinsip moral dan etika dalam semua aspek kehidupan manusia, ya, mulai dari pengambilan keputusan, mulai dari interaksi antar personal di dalam lingkungan perusahaan, itu semuanya tercantum di dalam integritas. Nah, jadi ketika integritas ini integritas seseorang dipertanyakan dalam sebuah perusahaan, biasanya akan ditanyakan apa sih yang sudah kamu berikan kepada perusahaan saat ini, gitu. Nah, ini yang biasanya akan berpengaruh kepada pekerjaan kita sehari-hari di perusahaan, seperti itu. Ya, jadi profesionalisme itu sangat berhubungan dengan integritas. Dan kadang-kadang banyak juga orang yang mempermasalahkan terkait integritas ini tadi. Nah, ada tuh dalam membentuk visi misi perusahaan banyak yang menuliskan integritas. Padahal integritas ini sangat sulit untuk diukur secara istilahnya apa ya? Secara kasat mata kita, karena integritas itu berada dalam diri individu itu masing-masing, dan ketika sudah bicara diri individu masing-masing, pasti kaitannya adalah dengan kejujuran, ya, seperti itu Mbak Naomi. Berarti integritas dan profesionalisme ini saling sinkron ya Pak, sinergi keduanya. Betul. Oke, dalam dunia kerja ya Pak, umumnya nih kita tadi kita udah berbicara tentang integritas dan wujudnya itu profesionalisme.
gimana sih Pak cara menjunjung tinggi integritas diri kita sendiri? Ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya, memang agak sulit nih untuk masalah integritas dalam bekerja. Bahkan kadang-kadang kita juga tunjukin dong integritas kamu dalam bekerja gitu kan. Mbak Naomi kan udah merasa belum punya integritas dalam bekerja? Nah itu kan memang jawabannya di diri pribadi. Sulit ya Pak? Sulit banget gitu. Tapi ketika kita sudah mulai menerapkan yang namanya respect terhadap rekan kerja, atasan, atau bahkan pekerjaan itu sendiri, kemudian kita juga jujur dalam bertingkah laku di perusahaan, kemudian bisa dipercaya dan reliable ya. Jadi apa yang misalnya disampaikan pada hari ini, terus kemudian besoknya disampaikan lagi gitu ya, atau mungkin pembicaraannya bisa dipegang gitu. Serta dia juga bertanggung jawab. Dan yang paling penting adalah dia memiliki kebanggaan akan perusahaannya itu sendiri. Jadi ketika kita sudah bicara mengenai integritas, pasti kaitannya dengan itu tadi ya, kejujuran, kemudian ada respect, dan saling menghargai satu sama lainnya, kemudian bisa dipercaya, terus kemudian dia bangga menjadi bagian perusahaan itu sendiri, dan yang terakhir adalah dia bertanggung jawab. Sedikit beralih Pak dari integritas dan profesionalisme yang tadi kita sudah bicarakan. Geser Pak, mungkin ada masalah ini, problem ini udah ada dari dulu nih Pak, tapi milenial and Gen Z mengangkat jadinya ada lingkungan kerja yang toksik Pak. Iya, betul. Nah, menurut Bapak apakah orang yang berada di lingkungan kerja yang toksik itu memiliki integritas yang terendah ya Pak? Ini kita lihat dulu dari sisi yang berbedanya ya. Misalnya orang yang memiliki integritas tinggi, terus tiba-tiba dia masuk ke dalam yang lingkungan toksik. Atau memang orang-orang yang toksik ini apakah punya integritas? Tapi kalau misalnya ditanyakan apakah orang-orang yang toksik dalam melakukan hubungan dengan orang lain itu punya integritas atau tidak, ya jelas tidak gitu ya. Karena kan salah satu ciri-ciri orang yang berintegritas itu dia orangnya jujur, dia orangnya bisa bertanggung jawab, dia juga bisa respect terhadap orang lain. Nah, kalau misalnya dikatakan orang yang toksik itu apakah dia punya integritas? Tentu saja tidak. Tapi ketika orang yang punya integritas yang baik masuk ke dalam lingkungan yang toksik, bisa jadi dia terpengaruh juga gitu. Tapi tergantung dari orangnya masing-masing ya. Kalau dalam memang dasarnya itu ketika integritasnya juga cukup tinggi, mungkin akan dua hal yang dia lakukan. Dia bisa saja terpengaruh dalam lingkungan yang toksik itu, atau mungkin dia escape. Dia mendingan keluar dari perusahaan tersebut. Dia mencari perusahaan yang memang secara lingkungan kondusif yang bisa memfasilitasi dia dalam mengeksplor kemampuan-kemampuannya dia. Gitu Mbak Tommy. Oke, berarti memang toksik ini kan kita tidak bisa ukur sama rata ya Pak. Masing-masing pribadi bisa menilai orang lain beda-beda gitu kan Pak. Iya. Kalau misalnya Pak, dari pengalaman Bapak sendiri, apakah pernah ada di lingkungan yang toksik ini, atau apa sih Pak dampaknya yang mungkin dialami oleh profesional yang bekerja dalam lingkungan yang toksik Pak? Ya. Mungkin saya akan bahasnya sedikit dalam kasus-kasus yang biasa saya tangani ya dalam konseling psikologi. Boleh Pak. Jadi mungkin kasusnya sepele ya, ada orang yang misalnya suka cari muka dalam tempat kerja gitu. Kalau misalnya Mbak Naomi tahu kan, cari muka itu orang yang pengen kelihatan lebih ya di atasannya mungkin atau teman-temannya. Nah itu dalam istilah asingnya disebut apple polisher. Kebayang ya kalau misalnya apel itu udah mengkilap terus digosok-gosok terus makin pengen kelihatan jadinya gitu kan. Nah bagi orang-orang yang hobi cari muka atau apple polisher ini tentunya akan mengganggu lingkungan kerjanya. Terutama orang-orang yang tadinya bisa saling menghargai satu sama lainnya, tapi karena ada pengganggu ini, mungkin dia jadi demotivasi dalam bekerja. Nah, ketika demotivasi sudah terjadi, otomatis bisa lebih parah lagi kondisinya. Mungkin dia bisa depresi, mungkin dia justru menghilang dalam bekerja, jam-jam bekerja gitu ya, atau mungkin dia bisa jadi mengalami gangguan kecemasan dalam bekerja. Karena orang-orang yang toksik ini biasanya pekerjaannya kalau nggak mempengaruhi karyawan lain, atau mungkin dia bisa saling sikut menyikut, atau bisa jadi dia malah mempengaruhi atasan supaya teman-temannya ini dipandang tidak baik oleh atasannya. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh sekali lingkungan yang toksik kepada kinerja seorang karyawan. Bahaya juga ya Pak kalau misalnya kita ada di lingkungan yang toksik. Betul sekali Mbak Naomi.
Ini Pak, di era yang sekarang serba modern dan semuanya memakai komunikasi elektronik nih ya Pak. Contohnya kita sekarang juga kan virtual nih. Menurut Bapak, gimana sih Pak cara menjaga profesionalisme supaya tidak terjebak di lingkungan yang toksik? Nah, profesionalisme itu balik lagi tadi di awal ya, pasti balik lagi kepada diri kita sendiri. Ya, bagaimana kita bisa jujur dalam bekerja, bagaimana kita bisa respect atau menghargai satu sama lainnya, dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. Banyak kan sekarang orang-orang ya, kalau misalnya dalam bekerja itu kadang-kadang suka curi-curi waktu juga. Misalnya, datang ke kantor mungkin jam 8, tepat waktu gitu ya. Tapi apa yang dilakukan jam 8 itu? Mungkin adalah sarapan dulu sekitar 10 menit ya, atau mungkin bagi yang pria ngerokok dulu di pantry kira-kira 5 menit ya, terus kemudian browsing dulu 10 menit. Nah, itu udah berapa menit atau udah berapa jam gitu mungkin waktu yang dikonsumsi untuk leha-lehanya istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu mau dilakukan, lebih baik kita datang lebih awal. Mungkin setengah 8 gitu ya, setengah 8 pagi sebelum jam 8 masuk, kan bisa kita lakukan semuanya. Kita bisa sarapan dulu, atau mungkin mau browsing dulu, atau mungkin mau ngerokok dulu gitu. Ketimbang kita sudah waktunya jam kerja, tapi kita masih melakukan hal-hal di luar pekerjaan kita. Nah, kita lihat dari situ dulu pertama. Yang kedua, memang profesionalisme ini kelihatan sekali dari tingkah laku kita sehari-hari juga gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita menepati waktu, berjanji dengan orang lain, terus apa yang kita sampaikan itu sesuai nggak dengan kenyataannya sehari-hari seperti apa dalam bekerja gitu. Nah, makanya ini yang kadang-kadang bagi perusahaan itu sulit untuk menentukan. Kan kadang-kadang kalau seorang karyawan di assess itu termasuk tuh poin kompetensi yang namanya integritas. Itu sangat sulit untuk diukur. Secara paper atau secara kertas mungkin dia dinyatakan orang yang berintegritas. Tapi pada kenyataannya kita harus lihat lagi. Apakah benar-benar orang ini jujur atau dia hanya sekedar packing good aja dalam melakukan assessment. Nah, setelah mengetahui pentingnya prinsip integritas dan profesionalisme nih Pak, menurut Bapak siapa sih Pak yang harus paham akan konsep tersebut? Yang jelas semuanya. Semua lini yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Mulai dari office boy, mau pekerja taman, atau mungkin yang lain-lainnya lah ya, itu tuh semua sampai dari level bawah sampai level atas itu harus punya integritas yang tinggi. Karena ketika dia sudah punya integritas, maka profesionalismenya juga akan kelihatan. Ya, misalnya jangan kita bisa lihat lah, misalnya dari level pekerja taman aja gitu ya. Kalau misalnya dia nggak datang pagi-pagi, dia nggak langsung motongin tanaman segala macam, ketika nanti karyawan mungkin pada datang, itu sampahnya mungkin akan berantakan gitu ya, atau mungkin udah banyak mobil parkir di depan kantor gitu. Nah, itu mungkin sampahnya akan berantakan. Makanya kenapa sudah diciptakan jam kerja itu yang berurutan. Misalnya untuk yang pekerja taman atau mungkin office boy itu datang lebih awal, karena memastikan dulu tempat kerjanya itu rapi gitu. Ketika nanti itu udah rapi, karyawan datang bekerja, selesai pulang jam sekian, baru nanti office boy bekerja lagi. Itu kan profesional artinya. Bukan berarti misalnya, wah office boy-nya aja datang udah keburu-buru. Sampai misalnya karyawannya udah duduk, minum belum ada, atau mungkin belum bisa dititipin sarapan segala macam gitu ya. Nah, jadi masing-masingnya punya peran sebetulnya. Nah, kalau misalnya semua sudah menunjukkan perannya masing-masing, itulah yang dinamakan profesionalisme dalam bekerja. Baik, oke Pak, terakhir nih ya, dari Bapak sendiri, apakah Bapak memiliki tips Pak atau saran buat rekan-rekan profesional kita yang menonton, supaya gimana nih caranya ngembangin integritas diri sebagai seorang profesional yang baik? Ya, tentunya kita harus yang pertama kali itu bisa dipercaya. Ya, bisa dipercaya dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehari-hari. Nah, peran kita terutama sebagai atasan, sebagai leader, harus memberikan contoh. Gimana kita bisa mau meminta meminta karyawan kita untuk bisa bekerja secara jujur kalau misalnya atasannya tidak jujur, gitu kan? Nah, semuanya itu learning by example. Oke, learning by example. Boleh dicatat nih rekan-rekan. Bisa juga nggak nih Pak, kita learning by doing? Learning by doing bisa. Jadi misalnya gini, Mbak Naomi
browsing gitu ya, apa sih kriteria orang yang kriteria orang bisa disebut sebagai orang yang jujur gitu, atau orang yang bisa respect menghargai satu sama lainnya. Nah, Mbak Nomi kan pasti akan lihat tuh tips-tipsnya apa-apa saja ya. Kita bisa mencoba sendiri gitu. Oh, ternyata enak loh kalau kita bisa respect terhadap orang lain pun akan respect terhadap kita. Gitu, Mbak. Nah, rekan-rekan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Halid bagaimana metodenya, manfaatnya, serta penerapannya. Semuanya dapat digabungkan untuk mewujudkan integritas dan menjadi profesionalisme yang baik. Oke Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak atas waktunya. Kita sudah paling banyak dari Bapak juga. Saya udah mengambil insight-insight baru nih Pak, sudut pandang lain kan soal integritas ini. Yeah. Mungkin ada penutup Pak atau tambahan dari Bapak? Saya cuma titip pesan aja kepada para leaders atau para atasan. Jangan lupa untuk memberikan contoh profesionalisme dimulai dari diri kita sendiri. Itu saja, Mbak. Baik, bisa di-highlight ya rekan-rekan, dimulai dari diri kita sendiri. Oke Pak, karena sesi hari ini sudah selesai, jangan lupa rekan-rekan untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Paramavida beserta sosial medianya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, viewers, gimana videonya tadi? Menarik banget kan? Dan semoga video-video dari kami bermanfaat ya untuk viewers. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga share video-video dari kami ke rekan-rekan lainnya. Sampai berjumpa kembali.